Welcome to Extraordinary XOL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, Wabarakatuh. nama aku Aulia dan di sini aku bakal istilahnya bukan nemenin kali ya, aku lebih jadi bayangannya Kalila karena apa ya? Beberapa minggu kemarin aku belum bisa ikut masuk karena ada satu dan lain hal dan baru sekarang bisa masuk. Aku minta maaf juga. Dan pekan-pekan kemarin aku juga udah sempet nyimak Kak Lila. Mungkin karena aku udah terlalu deket kali ya sama Kak Lila. Jadi kadang aku tuh lupa bahwa beliau itu amat sangat luar biasa dalam penyampaiannya. Jadi ketika aku fokus ngedengerin doang, wah ini orang. Aku jadi kayak tersadar gitu loh ya. Dan ya di sini sekali lagi aku nggak aku Ya, sinyalnya. melakukan pendidikan khusus bahasa Arab enggak juga. Jadi kalau misalkan nanti di tengah-tengah penyampaian ada teman-teman yang mungkin lebih ngerti ilmunya bisa banget untuk langsung disampaikan kritik dan saran, aku menerima banget. Kalau misal di grup malu bisa langsung ke Japri aku aja. Dan sebagai intro yang benar-benar intro ya biar kelihatan kita tuh ada kedekatan asik. So deket banget lah aku lah. Asik. Aku juga EOL, aku juga Eri. Aku juga Eri dan dari seluruh album EXO yang paling aku suka itu yang Monster, aku suka banget. Iya aku suka banget. Dan ada yang bisa nebak nggak bias aku siapa? Bias aku itu pemenang dari Blue Dragon Award for Best New Actor. Dia juga menang Baeksang Art Award for Most Popular Actor. Nambah Coba lagi siapa? temennya. Nambah Siapa lagi coba? temennya Siapa coba? temennya. Iya, itu. Mana coba keluar temen-temennya? Iya, itu ya. Kak Kansa, Kak Dama, silahkan keluar. Iya, iya Kak Dama udah sering sih rebutan sama aku, tapi ya karena kita punya kesukaan yang sama ya aku harap kita bisa lebih deket, asik. Asik. Lain berapa nih, Kak? Jadi kedepannya aku iya, line 96. Line 96. Masya Allah. Jadi mungkin perkenalan lainnya bisa sambil jalan. Bisa sambil jalan di grup. Jadi itu aja mungkin intro dari aku. Apuro, ciao tak terimida, kamsahamnida. Oke. Gimana intronya? Udah ya? Sekretaris pribadi ya. Jadi kita lanjut aja ya, langsung ke tadaburnya. Ya, ayo Kak. Ini itu Kalila itu kalian merangkap operator ya, jadi beliau yang aku tuh nggak bisa bikin yang salah Kak. Nah itu maklum ya guys, Kalila ini kerjaannya banyak. Tadi sore juga abis berkegiatan ya. Tadi sore di Westlife of course, malamnya di Extra XOL, Masya Allah nggak ada istirahatnya ini orang nih. Duh, ilmunya nggak habis-habis ini, Masya Allah. Iya, sharing terus beliau tuh ya. Dan rame maaf banget ya, ini hostnya belum bisa dan kali ini kita udah mandiri. nggak apa-apa host, nggak apa-apa host. Kali lama memang udah biasa. Kali lama udah biasa ya. Kemarin udah sampai di Al-Kahfi ayat 13 ya. Jadi sekarang kita akan melanjutin Al-Kahfi ayat 14 sampai 18. Jadi dibagi menjadi dua part bagian ini tuh. Aku bakal menyampaikan di ayat 14, 15, dan 16-nya. Dan Kalila nanti bakal nyampein detailnya di ayat 17 dan 18. Biasanya kalau mau tadabur ada yang bacain ulang ayatnya atau gimana nih? Biasanya langsung bahas sih. Biasanya di slide muka
Kalila udah ada ayatnya gitu biasa dibacain. Nah, Udah lengkap ya. Bisa langsung dibuka. Jadi aku mau langsung lagi di sini lagi hujan. Jadi mungkin berisik dan sinyalnya agak. Jadi nanti kalau sudah misal mulai connecting aku akan berhenti bicara dulu ya. Jadi ya mohon maklum ya. Oke. Bisa dilihat di slide-nya. Aku mau full screenin dulu lah slide-nya biar nampak lebih jelas. Asik. Oke. And we firmed their heart when they stood up and said, Our Lord is the Lord of the heaven and earth. Never will we invoke beside him, and we would have certainly spoken then an excessive transgression. Oke. Jadi ini tuh menceritakan tentang opa-opa Ashabul Kahfi nih. Jadi kayak pemuda-pemuda Kahfi ini tuh ditanya oleh raja. Jadi dipertanyakan keimanannya lah oleh raja. Jadi kayak keyakinan mereka si opa Ashabul Kahfi ini dengan pemerintah saat itu dengan orang-orang di negara itu tuh berbeda gitu ya ceritanya. Jadi ya bisa kita bayangin aja betapa nggak mudahnya menyatakan keimanan di depan raja yang kayak zalim gitu loh ya. Jadi kayak seolah-olah menyatakan keimanan kita, jadi kita tuh beda sendiri senegara gitu loh. Jadi geng kita tuh beda sendiri senegara, bayangin aja. Wong kita aja ya, orang yang muslimnya banyak pun kita masih kadang ngerasa terdiskriminasi kan ya kadang-kadang tuh. Apalagi mereka nih cuman beberapa doang, nggak sampai bersepuluh. Di riwayat ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Kayaknya sih 7 ya. Tapi nggak disebutin detail juga sih di Al-Quran, berarti itu nggak terlalu penting. Intinya mereka sekelompok gitu ya. Apalagi perlu kita ingat juga mereka ini masih opa-opa, jadi masih muda gitu loh. Jadi bayangin aja, ada sekelompok anak muda masuk tuh di ruang peradilan. Mungkin kalau yang suka nonton drama Sagek, 100 Day My Prince mungkin, atau Scarlet Heart mungkin ya. Jadi kan itu syutingnya biasanya di Gyeongbokgung, di Istana Gyeongbok. Nah itu tuh di tengah-tengah itu loh yang tempat utamanya itu ada yang namanya Genjongjeon. Aku nggak tahu sih pronunciation-nya bener nggak ya. Genjongjeon itu yang kayak balai di mana raja yang duduk di depan, terus habis itu di depan-depannya tuh ada menteri-menteri yang biasanya pakai baju biru sama baju merah, menteri dari partai barat, partai timur, nanti habis itu partai timurnya bersekongkol dengan mertua raja ya gitu-gitu loh ya, di ruangan kayak gitu. Jadi kayak di tempat peradilan utamanya kerajaan lah. Jadi mereka masuk di tengah-tengah. Bayangin aja tuh situasi kayak gitu, dikelilingin pengawal, dikelilingin orang-orang yang punya kepentingan yang sama, tapi sedangkan kamu di tengah-tengah tuh kepentingan kamu tuh paling beda gitu loh. Jadi kamu kayak di pojokan gitu. Jadi situasinya tuh intimidatif banget, bisa dibayangin ya. Pasti mereka tuh lebih dari sekedar grogi kan ya. Apa ya? Ya tertekan itu tadi ya. Jadi kayak nervous banget pasti kan di saat itu tuh mereka. Dan mungkin ya selain merasa tertekan, terintimidasi ya banyak sebabnya ya tadi mungkin mereka situasi yang kayak gitu, mereka juga masih muda dan mereka pun di situ tuh terancam kan jiwanya karena mereka punya keyakinan yang berbeda dan melawan raja gitu loh. Jadi otomatis jadi jiwa bunuhan ya mungkin aja sampai ke arah situ karena memang mereka tuh beda sendiri gitu loh melawan raja gitu loh ya. Jadi di sini Allah meneguhkan hati mereka karena mereka itu memang sejak awal orang yang baik-baik. Jadi mereka punya iman, punya akhlak. Di sini kita juga bisa lihat bahwa betapa prestisiusnya iman kita. Jadi iman kita tuh apa ya, bekal yang sangat luar biasa gitu loh. Iman itu yang bikin Allah bisa nolong, bukan bisa ya, bikin Allah lebih lebih mau untuk nolong kita gitu, mereka tuh untuk membawa dirinya sendiri. Jadi kayak mereka nggak akan kuat gitu loh bisa menyatakan keimanannya tanpa diperkuat sama Allah, tanpa ditolong sama Allah. Seperti ketika ibunya Nabi Musa itu loh. Nah, ibunya Nabi Musa itu pun
diceritakan bahwa ya siapa sih yang ibu yang bisa rela gitu ketika udah habis ngelahirin anaknya, kemudian harus ngebuang anaknya ke sungai pula, sungainya gede pula, ada buayanya pula, ada arusnya kenceng pula. Ibu mana yang rela, ibu mana yang tega, tapi karena Allah meneguhkan hatinya, jadi ibu Musa ini bisa melepaskan anaknya. Sama juga sama opa-opa Ashabul Kahfi ini, jadi kayak mereka diteguhkan hatinya oleh Allah, dikasih kekuatan hingga mereka mampu untuk menghadapi situasi yang berdesakan hati mereka sehingga mereka mampu berdiri. Jadi punya iman, menunjukkan keteguhan imannya opa-opa Ashabul Kahfi ini. Jadi selain yang paling Allah kasih perlindungan ke Ashabul Kahfi ini tuh perlindungan dari hatinya mereka. Jadi Allah menguatkan hati mereka dulu. Allah ikat hati mereka, Allah kuatkan hati mereka sehingga mereka bisa yakin dan mereka bisa bertindak. Nah, berdiri ini kan sendiri juga sebuah tindakan ya. Jadi kalau di sini mereka juga bilang kalau mereka sampai keluar dari iman itu adalah tindakan yang sungguh sangat keterlaluan. Jadi kayak udah sesat banget gitu loh ya. Uh, uh, ajaran-ajaran yang ngadi tuh yang selain Islam yang kayak ya bikin itu tuh sesat banget karena gimana ya dari sisi iya udah ada suaranya belum aku tadi sempat connecting. Iya, udah Kak. Tadi sempat terlempar. Sempat hilang ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Jadi balik lagi, itu teknik dakwah yang unik ya dari Ashabul Kahfi dan bisa banget mungkin kita terapkan di zaman sekarang ini, di mana dakwah itu yang merangkul bukan memukul, asik. Nah, itu gambaran dari kebijaksanaan dalam dakwahnya teman-teman Ashabul Kahfi. Teman-teman kayak kita kenal aja ya, opa-opa Ashabul Kahfi itu. Itu di ayat 14. Lanjut ke ayat 15. Ayat ke-15 ini teman-teman lagi. Opa-opa Ashabul Kahfi ini bilang di ayat 15, artinya aja aku bacain ya. Oke. Ya. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia Allah ya ini. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Nah, itu tuh pernyataannya Ashabul Kahfi yang selanjutnya. Jadi di sana tuh situasinya orang-orang yang selain Ashabul Kahfi nih nggak bisa membuktikan dan nggak punya bukti konkret kenapa agama mereka harus diturutin. Sedangkan Islam sendiri punya bukti konkret ya Islam punya Al-Quran. Jadi ajaran Islam itu jelas bisa dibuktikan dan bukan cuma opini orang gitu. Jadi aku rasa gitu nggak, Islam nggak ada yang aku rasa karena semua udah diatur sama Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga masih ada sumber hukum lain yang bisa kita cari seperti ya ijma para sahabat atau qiyas. Jadi udah lengkap dan paripurna lah Islam itu ya. Dan sedangkan orang-orang yang mengada-adakan sesembahan jadi kayak ngadi-ngadi kayak
bikin-bikin dewa-dewa atau bikin-bikin apa kayak gitu seperti teman-teman kita yang lain mungkin ya. Mereka tuh nggak punya alasan kuat tentang kepercayaannya mereka gitu loh. Dan di sana pun mereka nggak ditanya sama si raja gitu loh. Jadi ya yang diadilin itu cuman teman-teman Ashabul Kahfi aja. Padahal teman-teman Ashabul Kahfi itu ajaran Islamnya ini punya sumber yang jelas gitu loh. Jadi mereka kayak opa-opa Ashabul Kahfi ini bertanya lalu siapa yang lebih sesat? Orang mereka aja yang nggak bisa nunjukin bukti, kamu nggak apa-apain, tapi kenapa aku yang bisa nunjukin bukti kuat atas keyakinan aku, kamu nganggap aku sebagai kayak orang yang mau mengkudeta kamu, asik mengkudeta. Jadi ya Ashabul Kahfi ini kayak menantang raja gitu loh untuk mengundang juga orang-orang yang ngadi-ngadi tuh, mengadakan sesembahan tuh, pengen juga mereka menantang lah intinya. Kalau bisa kamu deh panggil deh orang yang nggak menyembah Tuhan aku, coba suruh mereka memberikan bukti kenapa sesembahan mereka itu memang layak disembah gitu loh. Karena Ashabul Kahfi di sini tuh merasa yakin ya itu tadi karena imannya udah firm, imannya udah hatinya udah dikuatkan sama Allah karena mereka punya iman sehingga mereka bisa bertindak seperti ini. Jadi kayak ya itu tadi balik lagi ya, mungkin inti secara kita bisa lihat dari jauhnya mungkin iman yang udah masuk ke dalam hati, hatinya udah kuat itu bikin kita bisa lebih produktif gitu loh, bisa bertindak dengan lebih jelas dan terarah gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya orang yang beriman terus kayak hilang arah atau gimana. Insya Allah ya mungkin kalau ada momen-momen mana capek itu nggak apa-apa banget, cuman karena kita ada iman, insya Allah kita nggak akan hilang arah gitu ya. Seperti ini opa-opa Ashabul Kahfi ini. Jadi kalimat selanjutnya mereka bilang siapa yang lebih zalim bla 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 bla. Jadi Ashabul Kahfi diadili sebagai seorang pembangkang, seorang yang pengen mengkudeta raja, padahal orang-orang yang ono-ono tuh itu jauh lebih sesat gitu loh, jauh lebih bersalah daripada Ashabul Kahfi. Soalnya sih Ashabul Kahfi ini pun di sini tuh mereka nggak, ceritanya kan mereka di keadaan yang dizolimi, kemudian mereka tuh nggak ada maksud apa-apa selain ingin mempertahankan keimanannya mereka gitu loh dan menyebarkan keimanannya mereka. Tapi si raja merasa mereka ini yaitu tadi pembangkang, makanya mereka diadili gitu loh. Jadi sebenarnya tujuannya Ashabul Kahfi ini bukan mau merebut wilayah atau merebut kekuasaan tuh enggak gitu loh ya. Jadi orang-orang yang mengadakan sesembahan itu sesungguhnya memang jauh lebih bersalah daripada opa-opa Ashabul Kahfi ini. Jadi kalimat ini pun menunjukkan apa ya, kepedulian teman-teman Ashabul Kahfi sama orang-orang yang nggak menyembah Allah juga sebagai bentuk agak meremehkan tapi sayang dengan sayang gitu loh ya. Jadi kayak mereka meremehkannya itu dalam arti bahwa orang-orang yang mengadakan sesembahan ini tuh mereka tuh orang-orang yang jauh dari Allah, dan orang yang jauh dari Allah itu kan berarti orang yang bermasalah sama Allah ya. Dan orang yang bermasalah sama Allah itu kelak bakal manjat urusannya nanti di akhirat kalau memang nggak mau beriman lah. Kemudiannya di sini tuh. Jadi mereka tuh sebenarnya juga peduli akan keselamatan orang-orang yang nggak mau menyembah Allah gitu loh, melawan Allah. Nah mereka tuh ada juga rasa prihatin gitu loh ya. Mereka tuh lebih sesat gitu loh. Jadi kamu kalau misalkan kamu mau ikut sama aku misalkan, tapi enggak ya, tapi si Ashabul Kahfinya enggak berhasil ya. Jadi uh, si opa-opa Ashabul Kahfinya ini cuman kayak menyatakan ketidakbersalahannya mereka gitu loh, bahwa orang-orang yang nggak bisa menghadirkan bukti sesungguhnya jauh lebih sesat daripada mereka, jauh lebih salah daripada mereka karena mereka mengada-adakan sembahan selain Allah gitu. Dan di ayat 16 artinya, aku bacain lagi ya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Saya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, di sini tuh Ashabul Kahfi akhirnya meninggalkan, menghindari, dan menjauhi alias putus hubungan lah sama circle ini gitu loh ya. Dengan orang-orang yang menyembah apa-apa selain Allah gitu loh.
Di sini kita juga bisa belajar kapan sih kita harus menjauhi orang-orang yang punya ya circle-circle seperti ini, kapan sih kita harus menjauhinya. Karena dalam pergaulan kita juga nggak bisa menafikan mungkin aja ada orang-orang yang nggak satu paham sama kita. Circle dengan circle yang mungkin nggak ngaji atau belum ngaji, atau teman-teman bil haqi wa tawassul sabar. Jadi tapi ketika situasi wa tawassul haqi wa tawassul sabar itu tadi udah nggak berlangsung, situasinya berubah, mungkin kita dari sulit sholat, mungkin kalau bergaul sama mereka, jadi kayak aku sih sendiri pernah ketemu teman-teman yang kayak kalau udah main sering banget tuh melalaikan sholat zuhur sama asar. Itu mereka tuh sering kayak, ya kita pun orang yang sholat jadi sungkan kalau mau sholat, rasanya tuh kayak ada yang ya nanti aja deh, ya nanti aja, nanti kalau sholat ya jam 2-an atau 2-an lebih lah, biar sekalian biasa sama asar. Bisa lagi nge-share kebaikan, jadi nggak bisa watawassul bil haqqi watawassul bis sabr lagi, karena orang-orang Quraisy itu sudah mulai melancarkan ancaman berupa fisik ya. Maksudnya fisik bukan kekerasan, udah pembunuhan, jadi kayak levelnya tuh pembunuhan. Karena mungkin teman di sini udah sering dengar ya cerita ini. Di malam Rasulullah hijrah itu tuh Rasulullah lagi, kalau Rasulullah stay di rumahnya, mungkin aja Rasulullah bakal terbunuh gitu, karena ada percobaan pembunuhan di malam itu. Jadi ya udah levelnya next level banget lah ancamannya orang-orang Quraisy itu. Makanya Allah memerintahkan Rasulullah untuk pindah ke Madinah aja. Karena ancamannya udah nyawa gitu loh. Jadi ya yuk pindah aja Muhammad, nggak apa-apa kamu cari circle yang baru. Jadi nggak apa-apa banget untuk teman-teman mungkin meninggalkan circle yang teman-teman anggap teman-teman masih sulit, terrible, jadi sulit untuk dekat sama Allah. Ya mungkin kalau tujuannya mau berdakwah itu sangat amat besar nanti pahalanya kalau berhasil, tapi ketika kita merasa belum cukup ilmu, ya nggak harus langsung keluar dari circle itu, enggak, karena ya memutuskan hubungan pertemanan atau memutuskan tali silaturahmi secara mendadak itu juga nggak baik ya. Jangan sampai orang mikirnya kita ngaji tapi kita jadi aneh gitu. Jadi jangan karena kita sendiri itu pun kan duta Islam ya. Jadi orang-orang ngelihatnya Islam, ngelihatnya orang ngaji, image-nya ya image kita. Jadi ya soal keseimbangan aja. Jadi semoga tetap berkumpul sama kalian, sama Erida, karena ya ngerasanya kayak pulang aja gitu. Kami ini, Kalila, udah siap? Halo? Welcome home Atau Kak jaringan aku nih yang Aul. memburuk nih? Oke deh, sip ya udah. Berarti 17 ya aku. Insyaallah. Iya. Maaci, Aulia, terima kasih banget. Masya Allah. Meskipun teknis tapi bisa terus istiqomah. Kocak juga tuh opa-opa Al-Kafi. Oke deh, ntar aku pinjam istilahnya opa-opa Al-Kafi. Untung kan opa-opa Goa Opa-opa Goa Opa ini. Goa. Insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutin ya ke ayat 17 sampai 18. Suara aku jelas ya ini? Tadi soalnya enggak. Jelas Kak. Jelas, alhamdulillah. Oke.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah, assalamualaikum. Terima kasih. Udah ditutup aja. Aduh. Em, untuk ayat 17 ini agak panjang. Apa namanya, pembahasannya dia ada beberapa hal yang apa namanya, diungkapkan. Sebenarnya ini cuma tentang eh, visualisasinya goanya aja sih, tapi ternyata sedetail itu Allah bisa memberitahu kita atau mendeskripsikan sesuatu tuh seolah-olah benar-benar nyata dan bisa kita bayangin dengan sesedikit-sedikit mungkin kata-kata. Ini kan cuma di satu ayat doang ya, tapi tapi mengandung banyak insight. Nah, jadi di ayat 17 itu divisualisasikan bahwa goanya itu seolah tuh kayak udah, ya memang udah sih, udah disiapkan oleh Allah dengan eh, dengan kondisi yang bisa memprotek mereka, yang bisa menjaga keadaan apa namanya, para opa alkaf ini untuk hidup bisa sampai 300-an tahun. Ibaratnya kan ya kalau logikanya ya, kita di dalam rumah aja kalau kita ada apa namanya? Ada ibarat bukan mayat sih, tapi maksudnya kita stay aja di dalam rumah tuh. Itu kan pasti banyak banyak faktor fisik gitu. Misalnya panas, udara, tekanannya, terus ada aspek-aspeknya lah di dalam ruangan itu yang sebenarnya memungkinkan nggak sih untuk orang stay sampai 300-an tahun. Apalagi itu kan di luar, di goa gitu. Gimana kalau hujan, gimana kalau panas atau hal-hal lain gitu terjadi bencana atau gimana. Nah, di sini divisualisasikan bahwa goanya itu dia menghadap ke utara. Jadi kalau timur sama barat itu kan di mana matahari terbit dan terbenam. Kalau menghadap timur berarti kan matahari pas terbit nih, berarti cahaya matahari akan langsung masuk ke dalam goa gitu kan, kalau dia menghadap timur. Terus pasti panas gitu. Jadi kayak ya di atas gunung gitu lah, pasti kena matahari langsung gitu. Nah, panasnya itu kan kayak nggak memungkinkan lah untuk stay gitu di dalam, pasti panas. Nah, kalau misalnya menghadap barat, itu juga nggak make sense soalnya eh, kayak terlalu dingin atau gimana gitu. Nah, jadi Allah tuh udah menyiapkan gitu ya, soalnya tuh menyiapkan bahwa guanya ini akan mengarah ke utara, di mana dia suhunya kalau panas nggak terlalu panas, kalau dingin nggak terlalu dingin. Jadi malam tuh nggak terlalu dingin, tapi pagi atau siang juga nggak terlalu panas. Jadi perfect heat, perfect. Justru temperaturnya itu pas, ambience-nya, suhunya di dalam goanya itu. Terus mereka di dalam itu si mulut guanya itu nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi kayak celah, kalau teman-teman yang daki gunung mungkin sering tuh ngelihat ya, ada kayak celah di antara celah kalau kita mendongak atau kayak kita bener-bener ke arah belahan tebing itu, kita jadi tahu oh ada sesuatu di situ, ada kayak ada goa situ, tapi tuh kayak nggak terlalu ke expose gitu. Jadi guanya tuh nggak terlalu ke expose karena dia di antara dua tebing yang dua gunung tebing gitu, tapi dia juga nggak kekurangan cahaya. Jadi cahaya tetap masuk, tapi nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Jadi cahaya tuh kayak cahaya secara nggak langsung yang masuk ke dalam gua. Sorry. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu menjaga kita sebenarnya secara fisik, secara harfiah kita ya di dunia ini, physically dan spiritually juga. Kayak tadi fisik tuh, jadi benar-benar di spot yang pas, di tempat yang pas, di dalam goa itu dengan suhu yang pas, dengan suhu yang tepat, sehingga memungkinkan orang untuk hidup di situ dengan aman, nyaman. Dan secara spiritual diberikan bimbingan, kita tuh dijaga, selalu diberikan bimbingan Islam, dijaga spirit kita. Nah, selanjutnya di ayat 18 divisualisasikan terhadap apa ya, proteksi atau keamanan secara dari luar.
Nah, tadi kan di dalam goanya sendiri aman. Nah, kalau dari luar nih, sebenarnya kan kayak masa sih selama 300 tahunan itu nggak ada yang nyariin kek atau enggak ada orang kek atau enggak ada hewan buas masuk ke dalam situ gitu kan, ular apa gitu. Jadi, nah, eh, Allah memberikan penjagaan itu yaitu Allah buat mereka tidurnya matanya sebenarnya kayak kebuka gitu. Terus kalau kita tidur kan kadang suka bolak-balik gitu nggak sih kayak eh, apa kayak apa namanya tuh guling kanan mengguling ke kiri gitu kan, muter kanan muter kiri terus tidur gitu. Agak jarang gitu orang yang benar-benar diem banget. Nah, sekarang gini logikanya. Kalau misalnya kita duduk duduk terus sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam bahkan gitu. Kesemutan kan. Terus kayak aliran darah kita tuh kayak apa namanya? Tersumbat gitu loh, kayak yang pokoknya sakit gitu jadinya, malah nggak lancar. Nah, ini mereka tidur. Kalau kita tidur kelamaan juga kan badan nggak enak gitu kan. Ini mereka tidur tuh jadi dibuat oleh Allah, mereka akan mengguling ke kanan, mengguling ke kiri, kayak bolak-balik gitu. Bergerak gitu, kayak kayak mereka bergerak. Supaya apa? Aliran darahnya itu tetap berjalan baik. Jadi nggak kram, nggak kesemutan gitu, ibaratnya. Eh, dan soalnya kan mereka baring di situ, untuk beratus-ratus tahun. Bisa aja tuh jadi lumpuh gitu loh badan kita kalau kita lama nggak pakai. Makanya banyak orang kalau misalnya astronot apa itu kan mereka nggak pakai kakinya, nggak pakai apanya untuk dalam waktu yang agak lama. Itu bisa agak lumpuh gitu loh, gitu, paralyzed gitu jadinya apa anggota badannya. Nah, kalau di sini Allah tetap membuat mereka tuh aktif badannya sehingga make sense gitu, secara logika pun scientific make sense. Ini nggak kayak sihir-sihir gitu yang orang kayak ulang sihir-sihir tidur terus sihir kayak Sleeping Beauty gitu, Snow White. Enggak, ini justru bisa dijelaskan gitu secara ilmiah. Kenapa mereka masih bisa bertahan hidup. Dan kita juga kan tahu kalau orang yang eh, apa dibekukan atau gimana tuh yang ada filmnya juga tuh bisa tuh mereka tidur lama bertahun-tahun terus bangun kayak kayak termumi kan gitu loh, asal otaknya itu kayak nge-freeze gitu. Jadi itu secara saintifik tuh make sense banget, logis. Selain itu proteksinya adalah ada anjing mereka gitu kan, di depan, kayak bukan di depan banget sih tapi kayak di muka guanya gitu, di pintu goanya itu. Dan dia tuh kayak tahu kan kalau kalau anjing tuh kayak suka memangku tangan, memangku tangan gitu, terus kayak ngeliatin gitu dan dia punya cakar-cakar. Nah, mereka nggak di luar banget tapi agak dalam muka pintu goa. Jadi gini, lokasinya nih kira-kira nih kayak gini. Misalnya ada orang yang mendaki itu terus ngelihat kok ada goa, terus kayak sneak peekaboo gitu kayak cuma ngedongak ngeliat ngintip gitu ngintip dikit, jadi kan cahayanya tuh kayak cuma sedikit-sedikit yang masuk gitu, cahaya secara nggak langsung masuk, jadi nggak terlalu terang sebenarnya, jadi kayak agak remang-remang gitu, tapi masih agak kelihatan. Dan yang dilihat langsung pertama adalah cakarnya si anjing. Jadi kan orang kayak udah gitu kayak udah takut. Mereka nggak tahu sih itu hewan apa, tapi kan ngelihat cakar-cakarnya aja yang kayak pas kesorot cahaya gitu kan kayak pasti langsung deg-deg ser gitu kan. Waduh, apaan nih gitu kan. Kayak jadi udah langsung geleg-gelegaban gitu. Bahkan meskipun orang itu misalnya nih ya ngoyo gitu, wah jangan-jangan di dalam ada harta karun, yuk kita masuk saja gitu ceritanya kan. Masuklah misalnya nih orang gitu kan, kan mereka bakal ngeliat tuh ada orang goa, rambutnya itu rambut tumbuh juga loh itu. Ya, rambut opa-opa ini panjang gitu kan rambutnya mereka tumbuh itu. Ya bayangin aja gitu, ada orang goa, rambutnya panjang, matanya ngebuka gitu. Menyala-nyala ngebuka ngelihat kan kayak seolah-olah hidup gitu. Seolah-olah hidup, udah gitu
gerak juga kan, maksudnya remang-remang nggak terlalu kelihatan mereka sebenarnya tidur atau enggak. Ya aku nggak tahu sih ngorok atau enggak ya. Cuma kan gerak-gerak gitu. Manusia goa, terus matanya nyala. Wah itu mah kayaknya udah, udah itu maksudnya orang yang mungkin ngelihat waktu itu ngelihat pun itu pasti saking takutnya mereka itu bahkan kayak aduh kalau perlu kayak udah nggak usah kita omongin, udah kita nggak usah omongin. Jadi kayak nggak ada yang pernah ngomongin juga, not even to mention gitu. Di sana ada ini nih, tapi kayak nggak tahu ya, mungkin kalau kita mah netizen mah apa-apa di ini kan, apa-apa dilangsung. Kalau mereka sana tuh saking takutnya gitu, saking takutnya mereka kabur begitu aja kayak bener-bener udah kabur, keluar negeri kali ya kaburnya gitu. Karena itu secara protection itu eh, apa ya? Tidak hanya memproteksi mereka secara fisik, kan bisa aja tentara raja yang zolim itu kan nyariin sampai kemana-mana nih mana nih mereka kabur gitu kan. Tapi ternyata Allah juga menjaga supaya kita itu tidak terkena kezoliman itu. Walaupun ada possibility untuk orang itu, pasti ada sesuatu hal yang Allah buat skenario-nya, di mana orang tuh bahkan gak bisa membahayakan kita. Coba deh, kita muhasabah, pikir-pikir lagi. Ada nggak ya hal-hal di hidup kita gitu? Aku lupa seret tas nih di kereta, tapi alhamdulillah ya HP aku walaupun kebuka gitu nggak ada yang nyolong atau apa. Itu mungkin Allah menjaga kamu. Ada misalnya orang mau ngambil, lihat ada Al-Quran di dalam tasnya. Aduh, terus kayak terenyuh gitu. Ya Allah gitu. Jadi pertolongan Allah itu kadang kita tuh nggak ngeh. Mereka tidur, mana mereka tahu gitu kan. Tapi pertolongan Allah itu sungguh nyata. Nah, dan protection itu adalah di hal yang kadang-kadang kita nggak pernah bayangkan. Di cara yang kita nggak pernah bayangkan. Coba tidur 300 tahun. Emang mereka rencanain? Guys, kita tidur aja di goa. Enggak, mereka nggak pernah. Maksudnya mereka bahkan nggak punya plan, nggak ada strategi apapun. Mereka cuma bilang, ya Allah, tunjukkan aku bagaimana caranya. Dan mereka mendapat ilham, mereka naik ke goa. Bahkan mereka juga nggak worry atau gimana kayak ke goa seriusan nih ya Allah gitu. Kayak nggak komplain. Ya udah, sami'na wa atona, oke aku ke goa. Dan ternyata Allah memberikan suatu cara yang justru ini menjadi kisah terbesar sepanjang sejarah. Mereka aja nggak ngeh gitu. Karena saat mereka mempercayai Allah, siapa yang menjaga? Allah yang menjaga. Mau mereka dicariin satu negara, mau dibunuh sama satu negara, seluruh manusia di bumi ini, kalau kita punya Allah, insya Allah pasti dijaga. Dan ternyata selama 300 tahun gitu, bahkan sampai rajanya udah meninggal, orang-orangnya masyarakatnya udah berganti, udah bani apa gitu, udah sampai berubah semua gitu, baru mereka bangun. Itu kan sebuah cara yang masya Allah banget ya, nggak expect gitu. Oh iya ya, udah ya, masya Allah. Ternyata sudah sampai situ teman-teman. Take away-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah. Iya, masya Allah. Alhamdulillah, aduh rame Ya ya Allah, di lupa belum grup. dibuka Temennya mute-nya, Masya Allah. Kan temennya lupaan Dio mute. pada keluar. Nawa. Temannya Dio Nawa. Masya Allah. Tadi keren banget ya apa yang dibahas Kak Aul sama Kak Lila. Jazakallah khair ilmunya kakak-kakak. Iya, Jadi yang masya bisa aku Allah. highlight itu ya. Ini beberapa kali sering kalau teman-teman ikut sesinya di Extra Israel, berapa kali kita bahas tentang gimana sih survive atau apa ya,
apakah kita harus pergi atau stay di circle yang nggak sefrekuensi gitu atau yang toxic gitu. Tadi tuh dibahas tuh sama Kak Aul, ternyata ada pembahasannya di Al-Kahfi ya Kak, ternyata bahwa saat kalau misalnya circle itu udah menyulitkan kita dalam beribadah atau malah menjauhkan kita dari Allah, ya udah nggak apa-apa, pergi aja gitu. Gitu. Terus tadi Kak Ila juga nyampein bahwa belajar dari kisah Al-Kahfi kalau Allah itu menjaga jasmani maupun rohani kita gitu. Yang tadi dibahas yang di dalam goa aja Allah sampai apa ya? Bolak-balikan badannya biar gak kaku gitu. Dan akidah mereka tuh kuat banget. Mereka sami'na wa ata'na gitu. Di dalam gua sampai 300 tahun, Masya Allah. Gitu ya teman-teman, keren banget ya. Wah. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang mau tanya-tanya ke Kak Aul atau Kak Lila. Mumpung ada Silahkan. dua nih. Yuk ditanya. Aku mau nanya ini Kak. Boleh. Tapi insya Tadi. Allah kalau misalkan nggak tahu jawabannya, kita akan cari jawaban ke orang lain ya. Nanti kalau kita nggak tahu jawabannya. Betul. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini pernah Ya. dibahas juga ya, kayak mungkin minggu lalu juga Kak Lila cerita gitu tentang circle-nya yang ada juga teman-temannya yang nggak sefrekuensi gitu. Mungkin teman-teman yang hari ini hadir belum ada yang belum dengar atau apa ya, ini tuh kan permasalahan orang-orang hijrah kayak gimana kalau kita tuh ada di circle yang nggak sefrekuensi atau circle yang apa ya, toxic gitu, tapi susah, bahkan kadang di keluarga sendiri nih keluarga banyak belum ngaji gitu, dan kita ngaji itu sikap kita sebagai muslim yang baru ngaji itu gimana sih, kayak harus bersikap kadang apa ya, kan kadang kalau bahasanya keluarga tuh kalau ngelihat kita baru ngaji tiba-tiba nggak pernah ngaji terus jadi ngaji terus, atau tiba-tiba jadi rajin ikut kelas, rajin nge-zoom gitu, padahal misalnya udah nggak sekolah atau bukan pada jam sekolah atau bukan pada apa ya, udah nggak kuliah gitu. Terus kadang tuh diomongin kayak udahlah jadi Islamnya jangan ngajinya hati-hati gitu, jangan ngaji yang aneh-aneh, atau enggak ya udah Islam yang biasa-biasa aja gitu. Itu gimana sih Kak, kakak-kakak menghadapi apa ya, teman-teman atau keluarga yang seperti itu gitu? Relate banget. Aul kayaknya nih boleh. Aku bentar nambahin aja. aja. Kak Aul boleh, Kak Lila boleh. Oke, aku dulu mungkin nanti kami Mimi, Kak Lila, iya duh, maaf ya aku nyebutnya Kak Mimi, Kak Lila Iya, tuh Kak Mimi karena udah kebiasaan, Mimi jadi awal jangan biasa dimanggil di Kak Mimi, yang ya penting jangan tuh Kak Lila. nggak usah pakai kak lah. Mimi langsung Mimi. Kan enak gitu Oke. memanggilnya. Mih gitu. Mami kuah, mie goreng. Oke. Aduh, jadi pengen Indomie. Aduh. Iya sih. Mimi kenapa jadi Lila katanya? Iya, Aduh, aku juga nggak lapar tahu. jadinya ya. Suka-suka dia dong. Suka-suka dia dong. Monggo kau. Perdebatan sama Kak Mimi ini emang nggak pernah selesai sih ya. Jadi ya sudahlah, Ingat saling Mila memahami saja. enggak gitu.
Ngomong ke Alfu. Oke, tadi pertanyaan dari Andin ya aku panggilnya. Gimana caranya kita menghadapi teman-teman yang atau lingkungan yang mungkin gak satu frekuensi? Eh, Aku pengen sekalian curhat ya. Di keluarga aku itu aku yang pertama ngaji, jadi aku the one and only. Ya semoga didoain ya, minta doanya juga semoga keluarga yang lain nyusul. Tapi alhamdulillahnya aku bersyukur banget ketika aku diposisikan di keluarga yang enggak yang menentang gitu, enggak menentang juga. Cuman awal-awal dulu aku mulai rajin. Ya tadi seperti yang dibilang Andin, rajin nge-zoom, rajin ini, rajin itu. Itu tuh keluarga mulai kayak ya bilang, kamu ngaji apa sih kok sering banget kok intens banget, emangnya kamu ngaji apaan gitu. Terus karena aku ngajinya tuh di dalam kamar, jadi kayak aku dengerin sendiri pakai headset, udah pokoknya fokus diem udah saya malam gitu ya, terutama kalau ikut kelas kerajaan sebelah itu itu mungkin ibu aku mungkin Sampai ya jam 12. agak khawatir ya kalau anaknya apa-apa gitu ya, ikut yang enggak gitu kan ya. Terus langkah ketika itu yang aku kok malah mulai mengurangi ngaji aku dulu, jadi kayak aku take ngasih spare waktu tertentu dulu buat ibu aku gitu, aku perhatiin beliau, kayak aku lebih sering lagi ngobrol ke beliau, terus ya merhatiin beliau biar beliau mungkin bilang kayak gitu karena mungkin ngerasanya aku nggak punya waktu buat beliau mungkin ya. Jadi ya aku spare waktu buat beliau dulu, ngobrol baik-baik. Terus juga aku udah mulai mengganti cara belajar aku. Jadi aku sekarang belajar kalau ada Zoom atau ada kelas itu aku selalu di ruang tengah. Jadi aku nggak pernah di dalam kamar lagi. Terus aku selalu pasang speaker biar semua tuh denger apa yang aku dengerin juga gitu loh. Terus aku juga mulai nonton live-nya Yuk Ngaji yang hari Minggu tuh kan sering banyak ketawanya ya. Nah, setelah aku lebih sering nonton itu dan aku kasih tahu ke orang rumah bahwa aku ngaji sama orang-orang ini, mereka jadi nggak khawatir dan nggak pernah sampai sekarang tuh alhamdulillah banget nggak pernah ngelarang aku. Jadi kayak kalau aku capek ya udah paling disuruh istirahat udah tidur gitu, tapi nggak pernah kayak nanyain lagi kok kamu ngajinya kayak gini bahaya tau gitu, enggak alhamdulillah. Jadi yang aku pelajari untuk menghadapi keluarga itu ketika kita mulai ngaji dan mulai belajar, kita mulai punya rutinitas yang berbeda, itu tuh lebih ke kasih pengertian, jangan dimarahin, jangan menggurui, jangan kayak ih ayah sama ibu ini tuh tolabul ilmi, ini tuh wajib tahu bagi ala kuli muslimin gitu. Jadi jangan kayak gitu ya, jadi jangan ngajarin orang tua karena orang tua itu butuhnya dipahamin. Jadi kayak ya pelan-pelan dimasukin, kasih tahu kamu ngajinya apa supaya mereka juga ada terketuk gitu hatinya ya, semoga dengan ikhtiar yang anaknya lakukan mungkin ya bisa kayak oh anak aku tuh ngaji, masa ya aku nggak ngaji kayak gitu, mungkin jadi ada perkembangan ya, siapa tahu kita bisa jadi wasilah hidayahnya orang tua gitu ya, semoga. Dan untuk teman-teman sama teman, aku dulu tipikal orang yang sangat takut melangkah ke dunia hijrah karena aku takut kehilangan teman-teman aku yang seru seru itu. Jadi kayak ya aku dulu rasanya kalau nggak sampai aku mau teman sama siapa lagi kalau nggak sama mereka. Terus siapa yang ngajakin aku jalan-jalan, siapa yang ngantar jemput aku, ngajakin aku hangout, siapa yang mau ngajakin kalau nggak sama mereka. Tapi ketika ada satu orang temen aku yang kayak nemenin aku dari zaman aku masih kayak iya masih kayak begitu, masih iya gitu pokoknya, pakai kerudung lilit-lilit gitu, bahkan dari dulu aku belum berhijab apa ya. Eh, Terus kita berproses bersama dan alhamdulillahnya dia itu kayak ngasih dorongan, yuk kita harus mulai, dia bilang gitu. Terus aku bilang oh iya deh, iya kita pasti bisa. Ternyata ya bisa gitu loh. Jadi kayak apa ya, kekhawatiran, iya kebiasaan manusia aja sih, maksudnya mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Jadi ya dicoba aja dan alhamdulillah sekarang aku ketemu teman-teman Eridel di sini, ketemu teman-teman dari XQ juga di real life pun dipertemukan, alhamdulillah
kan ini dipertemukan sama teman-teman yang bisa menyongsong apa sih bahasanya, membantu aku untuk senantiasa dalam kebaikan gitu loh ketika aku join komunitas-komunitas dakwah. Kayak misalkan aku kan orang Solo ya, ini aku tadi udah bilang belum sih, belum ya, aku orang Solo. Nah, alhamdulillah di Solo itu ada yuk ngajinya juga, jadi ketika ada kelas gitu bareng-bareng ketemunya itu lagi, itu lagi, jadi makin dekat aja. Jadi mungkin tips dari aku, coba aja dulu. Dan kalau misalkan kita menghadapi teman-teman yang mungkin belum bisa kita tinggalin circle itu, misal kayak lingkungan sekolah, kita masih sekolah gitu, ya itu tadi diseimbangin aja. Kuncinya tetap tawakal sih menurut aku, jadi menyerahkan semua sama Allah, yakin Allah bakal tolong, Allah bakal bantu orang-orang yang memang punya niat untuk jadi orang yang lebih baik. Insya Allah nanti Allah bantu, gitu dari aku. Panjang ya kayak curhat soalnya. Masya Allah. Masya Keren, Allah, keren. keren Ya, banget. ada Iya sih, kita juga tambahan. dependen gitu ya. Iya, eh, kalau aku sih, ya pengalaman kayak Aul juga bener tuh Sudah terbiasa dengan orang-orang. Farid sekarang. Udah terbiasa ya, ya ampun. Itu aku baru-baru ini juga ada kayak pengalaman gitu yang aku sendiri masih terkaget-kaget gitu. Karena ada satu orang yang, maksudnya gimana ya? Aku nggak expect banget gitu untuk dia bisa jadi, nggak hijrah sih, tapi setidaknya tuh hubungan kita baik karena selama ini nggak baik ya, maksudnya salah satu anggota keluarga lah ibaratnya, saudara gitu misalnya. Nah, jadi ya kita kayak benar-benar masing-masing aja, terus aku juga nggak terlalu expect apa-apa atau gimana, terus di suatu hari dia curcol, ngomong ini, tapi terus aku bawa ke arah-arah mindsetnya Islam, misalnya kayak, ya tahu kan kalau yang kita cari pahala bukan uang, misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang masih general aja sih. Terus lama-lama tuh ngomongin tentang jodoh, ngomongin tentang kodok, kodar gitu. Tapi masih general umum. Terus ada satu kata yang dia bilang gitu. Kok sekarang ngomong sama lu banyak yang gue dapet ya? Gitu. Maksudnya ini disclaimer dulu, maksudnya ini aku masih banyak kekurangan banget. Tapi dulu sebelum hijrah gitu, ya obrolan aku, omongan aku kayak ya nggak berbobot sama sekali, nggak unfaedah lah ibaratnya. Tapi alhamdulillah setelah kayak pas dia ngobrol sama aku saya gitu kan curcol atau apa, ternyata ya maksudnya ada inputan-inputan aku yang dia merasa, oh ini bisa dia ambil, bisa bisa dapet insight atau apa. Nah jadi justru dari situ terus ya kayak, ya udah coba aja yuk kapan-kapan ikut kajian, ikut ini, ikut itu. Jadi kadang orang yang kita bahkan nggak expect, kadang gimana ya, kita berpikir, ah kayaknya dia masih jauh deh kalau buat hijrah, apalagi non-muslim misalnya. Ah kayaknya nggak mungkin deh gini. Wah, kok kita sudah menjudge orang, melabel orang, berputus asa terhadap orang, Allah aja nggak pernah berputus asa pada kita. Kenapa kita ngejudge orang nggak akan bakal hijrah atau maksudnya mereka toxic gitu ya ibaratnya. Sekarang aja mereka lagi belum menerima hidayah, tapi bisa jadi nanti mereka lebih beriman loh daripada kita. Kita juga kan nggak tahu ya, keimanan kita ini akan stay lama kah, apa kita istiqomah kah? Nauzubillah min dzalik kalau misalnya kita malah stuck atau malah tergoda atau gimana. Jadi kadang ini juga yang bikin aku berusaha gitu, belajar juga untuk memaklumi orang. Ada orang yang kelihatannya ya aduh dia tukang gibah gini gini gini. Jangan salah, kalau dia besok tobat lebih dari kita, terus ibadahnya lebih rajin daripada kita, bisa aja keimanan dia lebih tinggi. Kita nggak pernah tahu nasib orang. Jadi justru kalau circle teman-teman kita kayak gitu, ya kita pahami aja itu state mereka sekarang. Insya Allah kita doain buat mereka besok lebih baik. Bahkan kita bisa jadi wasilah buat mereka supaya mereka jadi lebih baik atau jadi hijrah kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bagaimana ya, kayak sekarang mindsetnya eh, apapun ya waktu kita terbatas gitu, bahkan kita nggak tahu ya ajal seperti cerita Vanessa Angel yang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh kenapa jadi nyeritain itu, Ya ampun. maksudnya Iya, aku aja yang nggak pernah update tentang itu, aku nggak tahu sama sekali tentang itu, cuma denger doang. Ya 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 itu itulah gitu.
ajal itu nggak bisa kita prediksi, kita nggak tahu sama sekali benar-benar. Yang kita bisa lihat adalah state kita di saat hari ya maksudnya di saat kita meninggal itu. Dan apakah kita udah cukup atau belum ladang pahala kita. Jadi sekarang tuh kayak oportunis nih gitulah gitu. Kalau ada ladang pahala teman-teman kita yang belum hijrah ya udah kita sabar aja kita coba gitu kan. Tetap baik sama mereka, kasih kado kalau mereka ulang tahun gitu. Tetap baik sama mereka. Jadilah karakter yang terbaik. Jadi bikin mereka tuh jadi ladang pahala. Kalaupun mereka segitu buruknya dan mengimpact ke kita, Allah yang bakalan jaga. Kan kayak tadi di Al-Kahfi juga, Allah yang jaga kita kok. Jaga ruh kita, jaga secara spiritual, jaga secara fisik. Lama-lama teman-teman yang memang sekiranya akan membuat kita goyah atau apa itu dijauhi secara apa ya? Secara kita nggak sadar. Akhir-akhir ini juga misalnya teman-teman aku yang ada geng non muslim kan, itu kayak nggak pernah nelpon aku lagi gitu. Aku kadang-kadang nanyain, ngecek gitu, gimana apa kabar? Baik, baik. Gue cuma lagi sibuk kerja nih, lalalala. Oh, ya udah. Aku kan takut mereka ngambek atau apa gitu kan. Tapi ternyata memang 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 ya udah pada sibuk gitu. Padahal dulu bisa setiap hari, teleponan itu bisa setiap hari, berapa jam, dan mereka kan ngomonginnya hal-hal yang ya gitu, gibah atau apa gitu. Masya Allah gitu, Allah sendiri yang membuat itu tanpa kita justru yang harus namanya, menjauhkan diri. Dan itu pasti di timing yang tepat. Kalau dulu mungkin teman-temanku itu masih butuh aku buat curcol, buat apa gitu. Kalau sekarang dia udah lebih stabil, jadi ya dilepas gitu. Ibaratnya Allah juga melihat, oh teman kamu nih dilepas juga nggak apa-apa, dia akan baik-baik saja gitu. Dan kita juga kayak nggak jadi terikut lagi di circle itu. Jadi udah perfect gitu Allah skenario-nya. Kenapa kita masih masih bahkan gitu kita kayak kadang mikir kan kok aku kayak masih ada di sini ya. Nggak usah terlalu suzon. Mungkin emang ada benefit kamu di situ, ada maksud kamu untuk ada di situ. Dan itu pasti untuk sesuatu hal yang baik. Maaf ya jadi panjang lagi. Yuhu, itu dari aku. Masya Allah, Masya Insya Allah. Allah. Semangat. Iya, mungkin itu relate banget sih bagi teman-teman Masya yang Allah. hijrah ya. Pasti semuanya pernah ngalamin itu, apalagi kita yang dulu pernah tenggelam gitu kan. Mungkin teman-teman sependem, punya teman-teman sependem, terus kita udah jadi ekstra believer sih sekarang, bukan believer saja. Itu kayak apa ya, mungkin sekarang belum ada yang belum apa ya ngerasa punya teman-teman yang frekuensi juga gitu. Tapi kata Aulun kalian juga ya udah sabar, nanti Allah kok yang tolong gitu, pasti ada maksudnya, kita masih ada di situ. Dan kalau memang apa ya mereka memang seharusnya menjauh atau mereka ternyata menjauhkan kita dari Allah, nanti Allah sendiri yang akan menjauhkan kita, kayak seleksi alam gitu ya, kayak mereka tiba-tiba hilang aja gitu. Yang penting kita tetap baik ke mereka. Masya Allah. Terus iya tadi yang sama Iya orang tua gitu. itu yang Kak Aul ya, kayak apa yang penting kita nunjukin kalau kita ngaji itu bukan malah jadi apa ya egois atau Bukan jadi ustazah buat orang mereka gitu ya. iya bener, kalau mereka butuh ditemenin ya ditemenin gitu kan ya, jangan malah di rumah terus karena kelas jadi seharian di kamar aja gitu ya, keluar kalau makan doang gitu. Oh jadi bukannya menunjukkan akhlak kita, malah jadi kok kamu ngaji malah makin nggak kelihatan gitu, kayak malah bertanya-tanya nanti ke orang tuanya gitu. Wah, Masya Allah. Teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih? Hmm, ini masih nyambung sih sama pertanyaan Dini. Oh iya. Sempat apa ya, karena lagi banyak ikutan kelas-kelas gitu kan, di ngaji, ekskul kayak gitu tuh. Tiba-tiba nih, saya tuh ngelakuin kesalahan gitu ya. Terus kata waktu tuh,
apa ya, pokoknya kayak jadi nyalahin ngaji Islamnya gitu loh. Terus saya nanggepinnya gimana ya baiknya gitu. Thank you Aul dan kami. Iya, Masya Allah. Awal apa? Mana? Aku dulu. Kang Mimi aja dulu gantian lah, masa saya terus. Ya, tidak berhasil kali ini jebakannya. Iya, kalau itu, nah, kalau aku sih, ya sih itu pasti di hati kita juga gondok gitu ya, gendek gitu. Bukan karena itu mah, gitu kan. Bukan gitu, bukan begini. Tapi ya orang, maksudnya gini, kita ya, kayak kalau konsep kodok kodar gitu kan ada hal yang di luar kita yang kita nggak bisa kontrol. Orang lain kita nggak bisa kontrol, diri kita baru bisa kita kontrol. Orang lain mau mikir apa, mau ngomong apa, mau percaya akan sesuatu atau tidak percaya akan sesuatu, di luar kendali kita. Kita bisa berusaha, tapi mereka berubah atau punya pemikiran lain atau enggak, akhirnya nggak menyalahkan pun, itu di luar kendali kita sama sekali. Kontrolnya kontrolnya di luar ya kita. Itu juga aku juga suka masih bergelut dengan hal ini, karena kita pasti punya ekspektasi harapan juga, kok disalahin sih, kok nggak gitu, justru ngaji kan bikin aku lebih baik gitu kan, gini, tapi gini bisa dibawanya sih ke gimana kita merespon dan membawa itu ke diri kita. Kalau jadi kita respon tetap baik. Oh iya mah gitu. Kalau masih bisa diomongin, bilangin aja. Oh iya mah, mungkin time management aku kurang baik. Tapi alhamdulillah Kak sih, kalau misalnya kalau ngaji ini justru aku ngerasanya aku lebih lebih baik loh mah, lebih ini lebih itu. Lihat deh, aku lebih rajin kan, misalnya bantuin mama itu kan karena materi birrul walidain, terus karena ini. Cuma mungkin ya time managementnya kali ya aku harus benerin ya gitu, biar lebih nggak ada yang keteteran gitu, atau hal-hal. Oh iya kali ya, aku kemarin tuh masih masih belum masih begadang kali mah gitu. Jadi kayak kita nge-shift. Jadi kayak kita nyalahin sesuatu yang lain supaya orang tua juga punya pandangan, oh iya kali ya karena kamu begadang nih gitu. Jadi bukan bukan karena ngajinya, tapi karena hal lain yang memang kesalahan kita juga gitu. Tapi hal lain, jadi kasih sudut pandang orang tua tuh bahwa ada hal lain kayaknya yang jadi penyebabnya gitu. Jadi kita nggak kebawa emosi duluan, jangan nyalain ngajinya dong mah, gini. Wah itu kan orang justru lebih wah jadi gelut gitu lah. Kamu nih dibilangin misalnya gitu. Jadi kita kita salahin aja sesuatu yang lain di diri kita, atau kesalahin kondisi lah atau gimana, atau kita menjanjikan sesuatu. Oh iya mah, mungkin aku kurang ngatur waktu nih, insya Allah nanti aku manage deh waktu ngajinya atau apa. Kita nggak mengaminkan bahwa ini salah ngajinya, enggak, tapi kita memberikan harapan, oh iya nanti aku lebih baik mah gitu. Jadi kayak kasih janji itu gitu, kayak kasih apa namanya, kayak insurance lah gitu, assurance. Nah terus kalau misalnya kayak tadi, gimana kita ke diri kita sendiri, ya ini, nah itu gimana cara kita tuh bisa ikhlas sebenarnya, dan tidak berharap sama orang, kayak benar-benar lepas semua. Pokoknya aku fokus ke free will, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin itu, aku ngelakuin, mau orang lain suka, mau orang lain ngatain apa, mau orang lain bilang ini karena itu, karena ini karena itu harus tidak boleh meng affect aku, apa sih namanya, nggak boleh mengubah sih, mempengaruhi. Oh ya, mempengaruhi. Mau orang paling baik sekalipun, mau ustadz yang paling soleh sekalipun, pasti punya haters, pasti punya yang julid, yang nyinyir, yang nggak suka. Itu pasti ada. Mau sesoleh apapun, mau sebaik apapun, mau sesempurna apapun kita sebagai anak, itu pasti ada aja omongan-omongan, pasti ada aja kata-kata atau gimana. Jadi ya udah, kita bukan putus hubungan, tapi putus ekspektasi terhadap orang.
oh ya itu jadi cuma masukan tapi nggak usah kita terlalu kayak apa ya sakit hati banget gitu. Oh ya udah, iya doain mama, doain ibu kita atau orang tua kita supaya nanti mereka mengerti manisnya hidayah, manisnya hijrah, manisnya mengaji gitu. Mungkin sekarang mereka nggak ngerti aja gitu. Justru kasihan gitu kalau kalau kita kasihan kan sebenarnya kalau melihat orang-orang yang belum ngaji gitu misalnya. Kayak jadi ke diri kita ya kalau bisa kayak attachment terhadap kata-kata orang atau terhadap eh, apa ya sesuatu yang berbau ya kayak gitulah nanti dibilang ini nanti dibilang itu atau bahkan udah dibilangin kayak gitu kita kayak lurusin niat lagi aja gitu oh ya udah yang penting Allah ridho bahkan orang tua kadang-kadang kita merasa orang tua nggak ridho tapi kan lebih tinggi lagi yaitu Allah ridho gitu ya insya Allah gitu sih nggak nyambung ya lanjut awal aja deh Kau lah ada tambahan. Mungkin kalau dari aku balik lagi dulu tadi tuh masalahnya masalah apa ditelisik dulu. Sebenarnya sumber masalahnya tuh apa ditelisik dulu. Terus menurut aku kalau ketika masalah udah terjadi, udah kejadian nih ya, kan kalau kita menghadapi masalah itu mau kita sabar atau nggak sabar, itu masalahnya tetap harus kita hadapi kan, nggak akan ada perubahan dari masalahnya. Kalau kita sabar terus jadi nggak ada masalah itu juga enggak. Karena sabar itu yang ngebantu kita menghadapi masalah itu, bukan untuk menghilangkan. Jadi balik lagi tadi, ditelisik dulu masalahnya apa, dan kalau misalkan ada mungkin orang tua yang menyalahkan ngajinya kita, yuk kita tunjukin aja gimana kita menghadapi masalah ini dengan ngajinya kita. Jadi kalau kita ngaji kan kita diajarin sabar, kita diajarin tawakal. Jadi yuk dalam menghadapi masalah ini kita juga mesti sabar gitu loh. Jadi jangan kebawa emosi ya emang mungkin sulit ya ketika apa yang kita anggap benar, ya memang benar ya kalau kita ngaji itu benar ya. Terus disalahin itu kan aku kadang juga langsung nging gitu rasanya pengen marah udah sampai ke ubun-ubun tapi ketika inget lagi sekali lagi ridho orang tua itu penting banget jadi lebih baik kalau sama orang tua kita nggak bisa menahan mending banget jauh lebih baik banget kita diam dulu aja diam terus kita mikir kita harusnya bersikap seperti apa nih untuk menunjukkan akhlak anak ngaji itu sesungguhnya kayak mana kalau ada masalah itu kita kayak gimana sikapnya menghadapi orang-orang di sekitar kita jadi jangan sampai ngajinya kita tuh hilang karena apa yang terjadi dari eksternal kita. Jadi jangan sampai internal kita berubah karena sesuatu yang terjadi dari luar. Jadi usahain banget untuk tetap ada adabnya sama orang tua itu pokoknya harus banget diusahain terutama sama orang tua ya. Kalau mungkin sama teman sebaya yang masih kita bisa ajak ngobrol itu ya nggak apa-apa kalau kita ngobrol dan berusaha berargumen sama mereka asal argumennya masih dalam konteks yang masuk akal ya gitu jadi masih bisa diajak ngobrol kita bisa ajak ngobrol tapi kalau orang tua mungkin lebih memang sih lebih tricky lagi sih kalau ngobrol ke orang tua tapi aku yakin kita pasti bisa Bismillah udah itu aja. Bismillah, Masya Allah. Gimana Kak Kansa menjawab? Masya Allah. Bisa kumulai Jazakillah khair Kansa semangat Masya Allah. Itu ya teman-teman, keren banget ya penjelasannya. Nah, tidak terasa nih sudah jam 10. Masya Allah. Mungkin terakhir, mungkin ada closing statement gak dari Kak Lila atau Kak Aul nih? Tolong Miss closing statement di pekerjaannya tolong diambil ya Miss closing statement jadi tolong diurus. Ada bagian judes gitu ya ternyata ya. iya betul iya ibu manajer biasa gitu oke iya teman-teman tadi kita di ayat 14 sampai 18 kita udah banyak melihat ya bagaimana Allah tuh saking sayangnya sama kita dijaga nggak hanya secara rohaninya tapi secara fisik dengan cara yang kita nggak expect bahkan kita nggak
kita nggak tahu sama sekali. Bahkan kalau bisa jadi kita nggak sangka atau kita nggak ngeh gitu. Ternyata Allah sedang jaga kita. Misalnya kita ternyata harusnya meninggal hari ini, tiba-tiba Allah masih menjaga ruhiyah kita gitu. Terus juga tadi key point dari dakwah juga, uh, mereka berdakwah justru dengan membawa diri secara karakter muslim. Bagaimana kita bisa membawa ajaran-ajaran Islam itu nggak hanya cuma, oh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Jadinya kita kayak Satpol PP gitu ya, yang dikasih tahu orang kamu salah, kamu salah. Tapi gimana kita membawa diri kita menjadi contoh seperti Rasulullah, yaitu sebagai Al-Quran berjalan. Nah, dari Allah yang menjaga kita itu berarti kalau Allah udah sayang banget sama kita, berarti kita tuh harus menjaga diri kita. Kita harus punya self love. Self love itu bukan sekedar kita makan makanan enak, self rewards, terus kita jalan-jalan habisin uang atau apa kita ngapain. Enggak, justru self love itu kita sayang nggak sih diri kita ini, kita rela nggak sih diri kita ini terlempar ke api neraka. Kalau kita nggak mau itu terjadi pada diri kita, ya berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri kita itu. Kalau kita sayang sama diri kita kan pasti kita mau yang terbaik dong. Kalau kita sayang sama orang, kita ingin yang terbaik buat dia. Kita ingin melakukan yang terbaik buat dia. Berarti kita kalau mau menyayangi diri sendiri, kita lakukan apa yang terbaik buat kita. Sebagaimana Allah menjaga kita. Oke, insya Allah itu aja ya hari ini. Balikin ke Andi nih. Masya Allah, jazakumullah khair buat Kak Lila dan Kak Aul yang udah sharing-sharing malam ini. Jazakallah khair. Jazakumullah khair juga buat teman-teman yang udah gabung ikut tilawah tadi ataupun yang baru gabung pas tadabur. Semoga ada hikmah dan ibrah yang bisa diambil untuk malam ini. Dan sebelum ditutup, kita doa dulu yuk buat teman-teman yang di Malang dan Batu dan sekitarnya yang lagi kena musibah. Semoga Allah lindungi, Allah selamatkan, dan Allah mudahkan segala urusannya. Kita kirim Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup sesi Quran Day hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah gabung. Kita ketemu lagi kapan? Besok. Besok ada acara nggak sih? Aku lupa. Pokoknya tunggu aja, stay tune aja di grup nanti untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Stay tune terus aja di grup buat kegiatan-kegiatan ekstra XL selanjutnya. Yang mau share kegiatan malam ini, jangan lupa di template-nya dan tag ekstra XL, yaps. Oke, aku tutup. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Erida. Makasih, Kak. Semuanya. Makasih. Samida. Nih.